Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam Pak Gumilang. Saya akan mempresentasikan final project yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat gaji, peran status kerja, jam kerja, dan kesejahteraan subjektif studi kasus data IPLS gelombang 5 yang disusun oleh saya sendiri, Amalia Rizky Ramadhani dengan NIM 2045646 EK22841. Selanjutnya masuk pada introduction, di mana tingkat gaji merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kerja yang mencerminkan kemampuan ekonomi individu serta yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan. Tingkat gaji dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar tenaga kerja dan kebijakan pemerintah. Selain itu, tingkat gaji juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti status kerja, jam kerja, dan subjective well-being. Status kerja berperan strategis dalam menentukan akses terhadap pekerjaan formal dan informal, di mana para pekerja formal cenderung mendapatkan gaji lebih tinggi karena adanya regulasi upah minimum, tunjangan, dan perlindungan sosial yang berlaku di sektor formal, menurut Fields pada tahun 2011. Selain itu, jam kerja juga mempengaruhi tingkat gaji, meskipun hubungan ini tidak selalu linear. Namun, efisiensi kerja dan produktivitas seringkali lebih berperan dibandingkan dengan durasi kerja. Kebijakan ketenagakerjaan seperti batas maksimum jam kerja dan peraturan lembur turut mendominasi hubungan antara jam kerja dan pendapatan, menurut Golden dan Gebrselassie pada tahun 2007. SWB ini mencerminkan tingkat kepuasan hidup dan kebahagiaan individu, di mana semakin diakui sebagai determinan yang penting dalam dunia kerja. Dengan pekerja memiliki SWB yang tinggi, ini menunjukkan adanya motivasi yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan hubungan interpersonal yang harmonis, menurut Diener et al. Pada tahun 1999, Lyubomirsky et al. Pada tahun 2005. Namun, dampak SWB terhadap gaji ini masih menjadi perdebatan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana struktur pasar tenaga kerja dan budaya kerja memiliki karakteristik unik. Menurut Clark et al. Pada tahun 2008, Clark dan Farrell Carbonell pada tahun 2004. Dengan tingkat heterogenitas struktur pekerjaan dan distribusi pendapatan yang tinggi, Indonesia menawarkan konteks yang menarik untuk mengeksplorasi pengaruh status kerja, jam kerja, dan SWB terhadap tingkat gaji. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada literatur ilmiah dan kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, internal pekerjaan, yang kedua internal pekerja, dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara kondisi pekerjaan dan keadaan pribadi pekerja dalam mempengaruhi tingkat gaji. Yang pertama, pada internal pekerjaan terdapat bagaimana status kerja. Di sini yang dimaksudkan yaitu pendapatan utama vs tambahan yang dapat mempengaruhi tingkat gaji. Yang kedua, sejauh mana jam kerja dapat mempengaruhi variasi tingkat gaji. Yang ketiga, bagaimana subjektif well-being yang mencerminkan kepuasan hidup dan kualitas pribadi pekerja dapat mempengaruhi tingkat gaji. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan tentang pengaruh faktor pekerjaan dan karakteristik pribadi pekerja terhadap tingkat gaji. Selanjutnya yaitu literatur review. Di sini terdapat 3. Yang pertama itu internal pekerjaan, yang kedua internal pekerja, dan yang ketiga adalah metode estimasi. Untuk internal pekerjaan ini terdapat status pekerjaan, di mana pekerjaan utama memberikan gaji lebih tinggi karena stabilitas finansial dan peluang karir, sedangkan pekerjaan sampingan cenderung menurunkan produktivitas
produktivitas. Menurut Nguyen dan Nguyen pada tahun 2019, Cheung dan Chan pada tahun 2014, Sari dan Gunawan pada tahun 2019. Selanjutnya itu bagian jam kerja. Di buku Borjas atau jurnal Borges pada tahun 2016, Tanzel dan Bircha pada tahun 2010, di mana gaji berbanding lurus dengan jumlah jam kerja. Mana semakin tinggi tingkat upah, maka semakin besar pula jam kerja yang diperlukan. Yang kedua itu untuk bagian internal pekerja. Kesehatan fisik dan mental yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi absensi, dan berkontribusi pada gaji yang lebih tinggi. Menurut Grossman pada tahun 2000, Stansfield et al. Pada tahun 2003, SWB, kebahagiaan dan kepuasan hidup mendorong kinerja yang lebih baik, pengambilan keputusan karir yang strategis, dan gaji yang lebih tinggi. Menurut Diener et al. Pada tahun 2001, Clark et al. Pada tahun 2010. Selanjutnya itu metode estimasi. Dua SLS ini mengatasi endogenitas dalam regresi dalam memanfaatkan variabel instrumen melalui dua tahap estimasi menurut Hale pada tahun 1953, Angris dan Pischke pada tahun 2009. Selanjutnya itu bagian data. Pada penelitian ini menggunakan data dari IVLS gelombang 5 yang dilaksanakan pada tahun 2014. Data ini mencakup karakteristik individu di Indonesia tentang berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data cross-sectional yang mencakup 1.756 individu dengan variabel gaji sebagai variabel dependen dan jam kerja, status kerja, SWB merupakan variabel independen. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat gaji di Indonesia dengan fokus pada status pekerjaan, jam kerja, dan kesejahteraan subjektif. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan model ekonometrika two-stage least square yang memungkinkan penanganan endogenitas dalam variabel-variabel yang dipertimbangkan. Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dan gaji T sama dengan B0 ditambah B1 SWBI ditambah B2 status kerja I ditambah B3 jam kerja I ditambah error term T, di mana len gaji merupakan variabel dependen yang mempresentasikan tingkat gaji yang diterima oleh individu. Yang kedua, SWB adalah variabel independen yang mencakup kesejahteraan subjektif individu. Nah, yang ketiga status kerja merupakan variabel independen yang menunjukkan apakah pekerjaan individu adalah pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Yang keempat, jam kerja merupakan variabel independen yang mencerminkan jumlah jam kerja individu dalam seminggu. Selanjutnya itu bagian prosedur melakukan estimasi two-stage least square yang dilakukan sebagai berikut. Pada tahap pertama, yaitu persamaan instrumen untuk SWB ditentukan dengan menggunakan kesehatan sebagai instrumen yang membentuk persamaan regresi seperti SWB sama dengan B0 ditambah B1 kesehatan ditambah I. Tahap kedua, setelah mendapatkan prediksi dari SWB melalui persamaan pertama, persamaan utama untuk len gaji ditentukan dengan menggunakan SWB yang terprediksi sebagai variabel yang relevan bersama dengan variabel-variabel independen lainnya seperti status kerja dan jam kerja. Estimasi SLS ini dilakukan untuk mendapatkan parameter yang paling konsisten. Yang ketiga yaitu pengujian validitas instrumen. Penelitian ini dilakukan untuk menguji endogenitas, misalnya dengan menggunakan durbin Hausmann test untuk memastikan validitas instrumen kesehatan terhadap SWB. Selanjutnya itu masuk pada pembahasan. Terlihat tabel di samping merupakan
statistik deskriptif dengan menggunakan 1.786 observasi di Indonesia. Nah, parabel gaji memiliki rata-rata Rp836.683,7 dengan deviasi standar Rp3.442.613 dengan nilai terendah Rp13 dan tertinggi Rp100 juta. Pada variabel kesejahteraan subjektif, rata-rata 0,927 dengan deviasi standar 0,26, rentang 0 sampai 1. Jam kerja rata-rata yaitu 52,92 jam per minggu dengan deviasi standar 52,87 jam. Nilai terendah terdapat pada 1 jam dan tertinggi 998 jam. Status kerja memiliki rata-rata 0,25 dengan deviasi standar 0,44. Dengan mengukur proporsi pekerja dengan pekerjaan utama, variabel kesehatan rata-rata 0,79 dengan deviasi standar 0,40 dengan rentang 0,0 sampai 1. Deskripsi ini menggambarkan adanya distribusi variabel yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya itu masuk kepada uji endogenitas. Terlihat pada tabel 2, hasil uji endogenitas menggunakan uji Durbin dan Hausman menunjukkan bahwa p-value masing-masing sebesar 0,0288 dan 0,0289, di mana keduanya kurang dari ambang batas 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 dapat ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SWB merupakan variabel endogen sehingga model 2SLS dapat dijalankan. Selanjutnya yaitu pada tabel 3 regresi 2SLS tahap pertama, di mana pada tabel ini terlihat bahwa menunjukkan bahwa variabel kesehatan memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik pada tingkat 1% terhadap SWB. Peningkatan kesehatan individu ini berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan subjektif individu sebesar 10%. Nah, penelitian ini juga melakukan evaluasi pada tahap pertama untuk mengidentifikasi potensi adanya permasalahan terkait kelemahan instrumen yang digunakan guna memastikan validitas dan keandalan hasil yang diperoleh. Nah, berdasarkan hasil uji relevansi yang disajikan dalam tabel 4, terlihat bahwa nilai F statistik diperoleh sebesar 49,62 yang melebihi ambang batas rule of thumb sebesar 10. Hal ini menunjukkan bahwa variabel SWB adalah variabel yang relevan dan tidak mengalami permasalahan instrumen yang lemah. Dengan demikian, variabel SWB dapat dianggap memenuhi asumsi relevansi. Selanjutnya yaitu hasil regresi 2SLS pada tabel 5 yang di samping yang menunjukkan bahwa pengaruh signifikan variabel kesejahteraan subjektif, status kerja, dan jam kerja terhadap tingkat gaji. Peningkatan SWB berhubungan dengan kenaikan gaji sebesar 1,8533 poin persentase signifikan pada tingkat 5%. Poin yang menunjukkan bahwa pekerja dengan kesejahteraan subjektif lebih tinggi cenderung mendapat gaji yang lebih besar. Status kerja juga berpengaruh signifikan, dengan pekerja memiliki pekerjaan sampingan cenderung mendapatkan penghasilan lebih rendah sebesar 0,1892 poin persentase yang signifikan pada tingkat 5%. Variabel jam kerja menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, di mana setiap tambahan jam kerja per minggu meningkatkan gaji sebesar 0,00251 poin persentase pada tingkat 1%. Temuan ini menunjukkan bahwa lebih banyak jam kerja dapat meningkatkan gaji, sebagaimana dikemukakan oleh Borges pada tahun 2016 dan Henry Gusnia pada tahun 2014. Terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat gaji dengan fokus pada status kerja, jam kerja, dan kesejahteraan subjektif. Hasil analisis
Tracy to SLS menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap gaji. Peningkatan SWB berhubungan positif dengan peningkatan gaji yang menandakan bahwa kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi meningkatkan produktivitas dan gaji. Status kerja menunjukkan bahwa pekerja dengan pekerjaan utama cenderung mendapat gaji lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan pekerjaan sampingan. Selain itu, jam kerja yang lebih banyak berhubungan dengan kompensasi yang lebih tinggi, mendukung teori bahwa lebih banyak jam kerja berhubungan dengan upah yang lebih besar. Selanjutnya, saran penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup dengan mengeksplorasi faktor-faktor lain seperti jenis pekerjaan, sektor industri, dan pendidikan, serta perbedaan antar negara atau wilayah, khususnya di negara berkembang. Penelitian ini juga bisa menguji peran variabel moderasi seperti kebijakan pemerintah atau peraturan ketenagakerjaan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penghasilan pekerja dan kebijakan ketenagakerjaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.